Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan sebelumnya yang berkaitan dengan perkembangan digital terhadap isu judi online yang semakin marak ataupun semakin besar, membuat keresahan umat manusia bahkan umat muslim untuk bertindak, karena perkembangan digital tidak melulu soal perkembangan yang positif, tetapi terdapat juga perkembangan yang negatif. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah banyak membahas berkaitan dengan khamar, judi ataupun bahkan sesembahan berhala di dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama, pada poin pertama Allah Subhanahu wa taala melarang umat manusia untuk melakukan transaksi judi. Hal ini terdapat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang mengatakan bahwa sesungguhnya meminum khamar, kemudian berjudi, kemudian berkurban ataupun memotong sesuatu untuk menjadi sesembahan berhala, kemudian mengundi nasib dengan panah, itu merupakan sebuah perbuatan syaitan. Maka kata Allah, jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu mendapat sebuah keberuntungan ataupun mendapat sebuah keselamatan. Menurut penafsiran Ibnu Katsir, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini melarang umat manusia, khususnya umat muslim, umat Islam, untuk mengonsumsi minuman beralkohol, kemudian berjudi, kemudian juga menyembah berhala dan lain sebagainya, karena sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusianya, kepada umatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ini memberikan sebuah hukuman yang mana perilaku tersebut dihukumi sebagai hukuman yang haram, dan keharaman tersebut mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Kemudian menurut Ibnu Katsir juga bahwa berjudi ini sama dengan bermain sebuah permainan catur, yang mana permainan catur tersebut dia memberikan sebuah taruhan. Apabila di antara dua orang yang sedang berlawanan dalam permainan catur itu menang, maka taruhan tersebut menjadi hak milik si pemenang tersebut. Hal ini juga terjadi seperti dengan permainan judi. Permainan judi online itu sama dengan halnya bermain untuk bertaruh, yang mana taruhan tersebut berbentuk uang, yang nantinya ia melakukan transaksi kepada si pemilik server ataupun pemilik website. Padahal di antara transaksi tersebut tidak ada kemenangan yang sejatinya, baik dari segi satu orang ataupun orang yang lain, karena dapat diketahui bahwa server atau website judi online ini dia hanya menguntungkan bagi para bandarnya saja, tidak menguntungkan di antara salah satu orang. Meskipun seperti itu, baik menguntungkan bandar saja ataupun menguntungkan salah satu orang, tetap dikatakan bahwa permainan judi itu dihukumi sebagai hukum yang haram. Kemudian menurut Imam Al-Maturidi juga bahwa judi ini seperti dengan permainan dadu yang dibolak-balikkan ataupun yang dikocok untuk mendapatkan angka kemenangan ataupun angka yang paling tertinggi. Karena biasanya dalam dadu itu apabila kita lihat ketika kita dulu semasa kecil bermain ular tangga ataupun permainan-permainan yang lain yang berkaitan dengan dadu, itu hanya terdapat angka 1 sampai dengan 6. Otomatis apabila ada orang yang bermain dadu untuk dibolak-balikan mendapatkan angka kemenangan, pasti mereka berusaha untuk mencari angka yang tertinggi. Setelah itu, apabila dia mendapatkan angka yang tertinggi, maka yang mendapatkan angka tersebut nantinya akan mendapatkan keuntungan dari hasil taruhannya. Sehingga menurut Ali radhiyallahu an dalam kitab tafsir Al-Maturidi dikatakan bahwa lebih aku sukai mengambil 2 bara api dan memutarnya di tanganku daripada membolak-balik ataupun mengocok sebuah dadu di telapakku. Di sini terlihat jelas bahwa keharaman bermain dadu
bahkan bermain judi sekalipun itu sangat tingkatannya sangat tinggi, karena permainan tersebut dapat merugikan baik dari diri kita sendiri bahkan hingga sosial masyarakat secara luas. Kemudian poin yang kedua yaitu hasil dari dampak dari kita ataupun umat manusia bermain judi ini ialah terjadinya perpecahan di antara umat manusia. Kenapa bisa dikatakan terjadinya perpecahan? Karena penyebab yang paling besar dari sebuah perpecahan di kalangan keluarga ataupun di kalangan diri sendiri, bahkan hingga di kalangan umat manusia pun saat ini ialah judi online ataupun perjudian. Karena apabila mereka sudah kecanduan terhadap judi, maka mereka akan melakukan segala hal apapun untuk mendapatkan hasil yang diinginkannya, meskipun pada kenyataannya hasilnya tidak pernah tercapai. Berdasarkan pemaparan tersebut, dikatakan terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ada satu kasus yang sempat viral, yaitu sempat diberitakan juga di berbagai berita, bahkan hingga berita media sosial sekalipun, bahwa ada seorang istri membunuh seorang suaminya, yang mana suami dan istri tersebut merupakan anggota kepolisian. Alasan si istri itu membunuh si suami tersebut karena uang hasil dari bekerjanya mereka digunakan untuk bermain judi online, untuk bermain ataupun bertransaksi judi online, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan kasus tersebut dapat dikatakan bahwa judi online ataupun permainan judi baik offline maupun online dapat memicu terjadinya permusuhan dan kebencian, bahkan terjadinya perpecahan dari kalangan diri sendiri, bahkan hingga umat manusia, terutama di keluarga. Hal ini sejatinya telah ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91 yang mengatakan bahwa sungguhnya syaitan ataupun setan itu akan bermaksud ataupun akan melakukan segala kegiatan apapun untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran kamu meminum khamar, meminum minuman yang beralkohol ataupun yang memabukkan, dan juga melakukan permainan judi. Dan dari kedua kegiatan tersebut, setan ini berusaha untuk menghalangi kamu ini untuk mengingat Allah dan sembahyang. Maka setan ini ketika kita sudah meminum khamar ataupun bermain judi, mau dinasihatin seperti apapun itu, setan akan berusaha untuk menghalangi kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Sehingga di dalam tafsir Al-Maraghi dikatakan bahwa hukum dari perilaku yang tidak masuk di akal ataupun tidak sesuai dengan akal pikiran umat manusia, seperti meminum alkohol kemudian berjudi, itu merupakan sebuah perilaku yang sangat keji dan tingkat kekejian itu sangat besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut sebagai upaya untuk menghindarkan diri kita dari berbagai permusuhan dan kebencian. Kemudian menurut Profesor Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbahnya dikatakan bahwa perilaku minum khamar, kemudian berjudi, dan juga menyembah berhala dapat menciptakan kerusakan baik dari segi fisik maupun batin. Di sini dapat terlihat bahwa ketika kita bermain judi online, sangat terlihat terjadinya kerusakan fisik. Yang pertama, kita akan melakukan hal apapun untuk mendapatkan sebuah hasil yang kita inginkan.
baik itu dengan membunuh orang lain ataupun mencuri dan lain sebagainya, yang akan berakibat kepada kerugian pada diri kita sendiri. Yang mana apabila kita mencuri misalnya, kemudian tertangkap basah oleh masyarakat dan masyarakat geram, dan akan dilakukan pengeroyokan terhadap pencuri tersebut. Kemudian dari segi batin, sangat-sangat terlihat ketika ada pemain judi yang bermain judi, kemudian ia mulai kecanduan dan terus menerus bermain judi, bahkan sampai titik darah ataupun titik kehabisan uangnya, kehabisan harta tersebut, dia tetap bermain judi. Itu dapat terlihat dari segi batinnya. Dan bagaimanapun kita menasihati mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, itu tidak akan berpengaruh bagi diri mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, dikatakan poinnya bahwa perilaku judi ini dapat menelantarkan keluarga. Kenapa penulis bilang dapat menelantarkan keluarga? Karena perilaku ataupun bentuk kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia ini sudah memiliki balasannya masing-masing. Perilaku judi online itu tetap saja tidak dapat merubah pendiriannya dari yang buruk menjadi yang baik, malahan lebih menyengsarakan dirinya, bahkan hingga keluarganya. Padahal dampak dari bermain judi online ini sangat nyata dalam sebuah kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya penelantaran keluarga. Hal ini tercantum dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Allah Subhanahu wa taala telah berkata dalam Al-Qur'an bahwa hendaknya kita untuk menjaga anggota keluarga kita, khususnya diri kita sendiri, dari panasnya api neraka, panasnya batu-batuan api neraka. Akan tetapi ketika ada di antara anggota keluarga yang melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, itu justru malah mendekatkan diri kita kepada api neraka. Kemudian terjadinya permainan judi online ini tidak hanya berpengaruh kepada kehidupan kita di akhirat kelak, akan tetapi dapat berpengaruh dalam kehidupan di dunia. Karena apabila di akhirat kita dihukumi dengan hukuman api neraka dan bahkan batu-batunya neraka, sedangkan ketika kita berada di dunia, kita dihukumi oleh keadaan kehidupan kita yang terganggu, bahkan dari kehidupan diri kita sendiri hingga kehidupan keluarga, bahkan berumah tangga. Berdasarkan kejadian-kejadian yang ada, bahwa pelaku judi online ini ketika memang mereka sudah tidak bisa diobati kembali ataupun tidak bisa dinasihati kembali untuk menuju jalan yang baik dan benar, maka mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghabiskan harta mereka. Bahkan mereka rela meminjam kemanapun, bahkan meminjam pinjaman online dan mencuri dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan mereka di judi online. Akan tetapi ketika hal tersebut sudah habis, maka terlantarlah diri mereka, kemudian keluarga mereka, kan. Bahkan ketika mereka sudah berada di posisi yang paling dasar, paling bawah, karena yang disebabkan oleh hawa nafsunya mereka, itu malah mengantarkan keluarganya ini kepada kesengsaraan yang lebih mendalam, sehingga akibat judi online ini dapat melantarkan keluarganya, baik dari segi finansial, kemudian dari segi kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Karena finansial mereka udah habis, harta mereka sudah habis disebabkan oleh permainan judi online. Nah, harapannya
Berdasarkan 3 jawaban dari Al-Quran tersebut yang berkaitan dengan judi online, sangat jelas bahwa perilaku tersebut dapat mengantarkan umat manusia, khususnya umat Islam, kepada sebuah kesengsaraan yang sangat besar. Dan kesengsaraan tersebut akan terus terjadi secara terus-menerus. Sebenarnya hal tersebut ataupun perilaku judi online tersebut akan berhenti apabila hanya Allah lah yang menegur secara dahsyat, bahkan secara besar-besaran gitu kepada pemain judi online tersebut. Nah, berdasarkan hasil 3 jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Al-Quran ini sudah melarang ataupun sudah menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita yang berkaitan dengan judi, khamar dan lain sebagainya. Itu yang pertama, poinnya ada melarang melakukan transaksi judi. Kemudian akibat judi online tersebut terjadinya perpecahan di antara umat manusia, dan yang terakhir itu adanya perilaku judi online tersebut dapat melontarkan kehidupan keluarga. Semoga berdasarkan 3 ayat yang ada dapat menciptakan ataupun membuat ataupun menyadarkan pemain judi online, bahkan bandar judi online sekalipun, untuk tidak melakukan permainan tersebut lagi. Dan bagi masyarakat yang belum sempat ataupun belum mencoba permainan judi online, diharapkan untuk tidak mencoba permainan tersebut, baik judi online maupun offline, karena hal tersebut dapat menyengsarakan diri kita pribadi maupun keluarga, bahkan masyarakat. Sekian pemaparan pada poin C kali ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.